Yang merah ialah yang positif dan yang hitam yang negatif. Setelah tersambung seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu lagi di channel Joko Mesin Tetas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman langkah-langkah seperti apakah yang nantinya kita ambil jika terjadi pemadaman listrik ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini ya teman-teman, di sini saya bagi menjadi 3 fase bagian. Fase pertama ialah fase fase aman. Nah, fase aman ini ialah fase di mana terjadi pemadaman listriknya hanya 3 jam ya teman-teman. Kenapa saya bisa mengatakan fase aman? Karena jika dilihat dari indukannya sendiri pun ya, jika kita analisa, tiap hari indukannya pun juga turun dari tempat dia mengeram kurang lebih 2-3 jam. Nah, jika terjadi pemadaman kurang dari 3 jam, maka kita tidak usah mengambil tindakan. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke fase berikutnya ya teman-teman. Nah, fase berikutnya ialah fase di mana terjadi pemadamannya kurang lebih 6 jam. Nah, pada fase ini ada kalanya kita perlu mengambil tindakan, ada kalanya kita tidak perlu mengambil tindakan. Nah, di sini untuk membedakan mana yang harus cepat-cepat mendapat penanganan dan mana yang tidak, itu tentu saja kita lihat dari umur penetasan itu sendiri ya teman-teman. Adapun untuk embrio yang harus cepat-cepat mendapat penanganan ialah jika umur telur itu sudah memasuki usia retak cangkang ya teman-teman. Nah, pada kondisi yang seperti ini tentu saja kita harus cepat-cepat mengambil tindakan. Karena di umur embrio yang sudah memasuki retak cangkang, itu embrio sangat butuh sekali penghangat dalam proses pengeringan lendir agar mempermudah waktu dorong cangkang. Dan jangan heran jika usia embrio sudah memasuki retak cangkang, itu biasanya terjadi kenaikan suhu yang sangat signifikan. Sedangkan untuk embrio yang usianya masih muda, atau bisa dikatakan umur 0 sampai umur 18 hari ya teman-teman, dia masih bisa bertahan kurang lebihnya 12 jam. Kenapa saya bisa mengatakan jangka waktunya 12 jam? Nah, saya mau bercerita sedikit ya teman-teman. Saya pernah beli telur dari tetangga yang masanya kurang lebih 12 jam sejak diangkatnya dari tarangan atau glodok telur. Nah, di situ jumlah telurnya 12 butir. Dari 12 butir telur, saya teropong ada 10 butir telur yang fertil, dan saya lihat kondisi embrionya itu masih sehat dan masih ada pergerakan ya teman-teman. Alhamdulillah, pada batas finishnya dari 10 telur tersebut saya masih kebagian 8 butir yang masih menetas. Dari situlah saya dapat gambaran bahwa embrio masih bisa bertahan selama 12 jam saat mati lampu di dalam mesin penetas. Lanjut ke fase yang ketiga ya teman-teman. Nah, pada fase yang ketiga ini ialah fase tidak pandang bulu. Entah itu usia telur muda atau usia telur sudah memasuki retak cangkang, harus secepatnya mendapat penanganan, yaitu fase di mana terjadi pemadaman listriknya lebih dari 12 jam. Maka teman-teman harus secepatnya memberi penanganan pada embrio dalam mesin penetas. Nah, penanganan yang paling aman itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan inverter dengan daya aki ya teman-teman. Nah, inverter itu seperti apa? Inverter itu seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan di sini. Ini saya pakai inverter. Nah, untuk cara pakainya itu seperti ini ya teman-teman. Ini yang belakang ini ialah buat input ke aki ya teman-teman. Sini ada capit buaya. Capit buaya ini kita cakotkan ya. Kita gigitkan, kita sambung. Yang merah ialah yang positif dan yang hitam yang negatif. Setelah tersambung seperti ini ya teman-teman.
Kemudian teman-teman colokkan jack ke stop kontak pada inverter. Jadi colokkan seperti ini ya teman-teman. Nanti mesin penetasnya akan nyala lagi dengan daya pakai aki. Karena sistem kerja inverter sendiri ialah mengubah arus DC menjadi arus AC PLN. Nah, ini sudah saya tancapkan seperti ini. Ini saya coba nyalakan tempat teropong telur ya teman-teman. Ini menggunakan lampu dengan arus 220 volt. Nah, itulah teman-teman, fungsi inverter ialah mengubah arus DC menjadi arus AC PLN. Nah, jika kita tidak mempunyai inverter, itu seenggaknya kita punya aki ya teman-teman. Nah, dengan aki ini nanti teman-teman bisa beli alat ini ya teman-teman. Ini namanya peltir panas dingin. Biasanya digunakan di komponen dispenser ya. Nah, peltir panas dingin ini ialah jika kita sambungkan ke arus DC pada aki, nanti peltir ini akan mengeluarkan suhu panas sebagai pengganti lilin. Sebenarnya sih tidak hanya peltir ini ya teman-teman, masih ada lagi ialah penghangat kopi itu ya. Penghangat kopi itu arusnya juga DC. Nanti teman-teman bisa cari di toko elektronik. Jadi ya teman-teman, untuk saya pribadi jujur tidak merekomendasikan untuk penggunaan lilin pada penghangat mesin penetas ya. Karena di samping tidak ramah lingkungan, juga resikonya ialah terjadi kebakaran. Kita tidak tahu sewaktu-waktu ada kodok loncat, atau mungkin buat mainan anak-anak kita kan. Apa mungkin kita mau tunggu lilin semalaman? Tidak kan? Saya kira cukup ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampaikan unek-unek jenengan ke kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dan sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Semangat. Karena menurut saya itu lebih banyak resikonya dibanding karena menurut saya penggunaan lilin itu lebih kalau saya pribadi ya teman-teman, jujur saya tidak merekomendasikan. Kalau saya pribadi ya teman-teman, jujur saya tidak merekomendasi. Tinggal teman nih. Jujur saya pribadi tidak